Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Frater Teratai. Hari ini kita masuk pelajaran 11 tentang Sakramen Ekaristi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Biarkan kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta agung yang kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Frater yakin kita semua pernah mengikuti yang namanya Sakramen Ekaristi atau perayaan Ekaristi atau lagi juga disebut perayaan Misa. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Latin yaitu Eucharistien yang artinya ucapan syukur. Nah, perayaan Ekaristi atau Misa ini merupakan ucapan syukur atas kenangan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Ekaristi juga merupakan pusat dan puncak kehidupan iman Katolik. Mengapa demikian, adik-adik? Karena di dalam perayaan Ekaristi terdapat komuni. Komuni merupakan saat di mana umat Kristen atau kita umat Allah menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti dan anggur. Dalam tradisi gereja Katolik, yang bisa menerima tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama atau sambut baru. Jadi adik-adik yang terkasih, untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik hanya berlaku bagi umat Katolik yang sudah menerima komuni pertama atau sambut baru. Mari adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita simak bacaan kitab suci tentang perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan."
Benar, kata Yesus. Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku. Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setelah menyimak bacaan dalam kitab suci, mari kita perhatikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, seperti yang Frater jelaskan di bagian awal tadi, Ekaristi berasal dari kata Eukaristein yang berarti ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini kita lakukan atas karya keselamatan Yesus dalam diri kita yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Perayaan Ekaristi merupakan pusat dan puncak hidup beriman Katolik. Sakramen Ekaristi ialah perayaan syukur atas cinta Yesus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia. Jadi, kita bersyukur karena Yesus telah mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia. Tubuh dan darah Yesus dalam perayaan Ekaristi dilambangkan dengan roti dan anggur. Sedangkan dalam gereja Katolik, sakramen Ekaristi menempati bagian paling tinggi kedudukannya di antara ketujuh sakramen. Karena apa? Karena pada sakramen Ekaristi kita mempersatukan diri kita dengan Yesus Kristus sendiri. Seperti yang kita ketahui, dalam perayaan Ekaristi, yang bertindak sebagai pemimpin perayaan Ekaristi itu adalah pastor atau romo. Jadi, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang akan diberikan oleh pastor atau romo. Puncak dari perayaan Ekaristi adalah pada bagian konsekrasi, yaitu perubahan antara roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Jadi ingat baik-baik, puncak dari perayaan Ekaristi adalah pada doa syukur agung bagian konsekrasi. Nah adik-adik, kita lihat juga susunan acara dalam perayaan Ekaristi, tata acaranya, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada liturgi sabda, yang ketiga liturgi Ekaristi, dan yang keempat liturgi penutup. Secara garis besar dalam perayaan Ekaristi terdiri dari dua bagian besar, yaitu liturgi sabda dan juga liturgi Ekaristi. Kalau liturgi sabda itu mulai dari bagian awal perayaan Ekaristi sampai pada bacaan. Sedangkan bagian liturgi Ekaristi itu dimulai pada saat persembahan, doa syukur agung, di dalamnya ada konsekrasi, dan pada bagian terakhir adalah komuni, yaitu pembagian hosti atau roti yang sudah menjadi tubuh Kristus. Kata komuni yang kita gunakan dalam gereja Katolik itu berasal dari kata komunio yang artinya persatuan. Atau yang lebih jelas secara lengkapnya adalah bersatunya tubuh dan darah Kristus serta semua umat Allah. Adik-adik yang terkasih, Frater minta adik-adik mereka
untuk mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, siapa murid yang akan menjual atau menyerahkan Yesus? Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus ketika mengangkat piala dalam perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan Ekaristi? Dan yang terakhir, apa itu komuni? Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dan menyertai kami, dan semoga kami dapat meneladani sikap-Mu yang berani berkorban bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.